Film ini berjudul Karate Kid, dengan tokoh utamanya bernama Dre. Dre adalah seorang anak yatim yang ayahnya telah meninggal, dan saat ini ia hanya tinggal bersama ibunya saja. Di awal film, diceritakan Dre ini dan ibunya akan pindah dari Detroit ke Cina, karena ibunya akan bekerja di sana. Dre adalah anak yang nakal dan gayanya yang songong. Ibunya terus-menerus memaksa Dre untuk belajar bahasa Cina. Tapi sepertinya, Dre nggak terlalu tertarik sama negeri Cina itu, yang dianggapnya adalah negeri yang kumuh dan bangunannya yang sudah tua dan ketinggalan zaman. Tapi gimana pun juga, Dre harus tetap melakukan penyesuaian diri, karena Dre bakalan tinggal di Cina dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Cina. Karena semuanya terasa baru buat Dre, mulai dari bangunan-bangunannya, orang-orangnya, rumah barunya, bahkan acara TV SpongeBob aja, bahasanya pakai bahasa Cina nih guys. Dre adalah anak yang nakal, yang kalau naruh baju suka sembarangan. Dre suka ngebiarin jaketnya tergeletak di lantai begitu aja. Dan ngeliat itu, emaknya Dre pun marah dan nyuruh buat naruh jaket itu pada tempatnya. Lalu, karena air panas di kamar mandinya itu dirasa rusak, maka ibunya nyuruh untuk memanggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han adalah orang yang sangat tertutup dan pendiam. Pokoknya, terkesan bukanlah orang yang ramah sama orang lain. Tapi di raut wajahnya, Mr. Han tampaknya ada kesedihan yang sangat mendalam yang mungkin dulu pernah menimpanya dan akhirnya mengubah kepribadiannya menjadi seperti sekarang ini. Saat itu, Mr. Han yang sedang makan menggunakan sumpit pun merasa terganggu dengan kehadiran Dre. Akhirnya Dre pun nungguin Mr. Han selesai makan dulu di luar. Tapi pas lagi makan, ada seekor lalat yang ngeganggu dia nih guys. Mr. Han pun mengangkat sumpitnya dan lalu Dre pun pergi ke taman dan di sana dia mendapatkan teman-teman baru dan bermain basket bersama bermain pingpong dan lain sebagainya. Di sana, Dre melihat seorang gadis seumurannya yang sangat cantik bernama Mei Ying, yang sedang duduk dan berlatih biola. Dre pun mencoba mendekatinya untuk sekedar mengobrol dan menyapanya. Gadis itu pun kelihatannya juga tertarik sama si Dre, karena tingkah lakunya yang lucu dan rambutnya yang beda dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba, datanglah seorang anak lain yang bernama Chang, yang kelihatannya dia juga menyukai si Mei Ying ini. Dan karena si Chang ini nggak suka kalau Dre ngedekatin Mei Ying, maka untungnya mereka berdua segera dilerai sama si Mei Ying dan orang-orang di sana. Dan sesampainya di rumah, karena Dre nggak mau lihat ibunya khawatir karena mukanya yang babak belur, akhirnya masuk ke kamar secara diam-diam. Hingga esok harinya, suatu saat mau berangkat ke sekolah, dia pun memakai make up ibunya dan memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya itu. Tapi, sampai di sekolah barunya itu ternyata si Cheng dan Mei Ying itu juga bersekolah di sana. Hari pertama di sekolahnya pun kelihatannya lancar-lancar aja tanpa ada gangguan sama sekali. Setelah pulang sekolah, sore harinya Mr. Han pun datang ke rumah Dre untuk membetulkan air panas di kamar mandinya itu. Tetapi saat Mr. Han itu masuk, di sana terlihat Dre yang sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di TV. Mr. Han yang lagi di kamar mandi pun mencoba memanggil Dre, tapi Dre pun nggak dengar. Lalu, akhirnya Dre pun ke kamar mandi sambil bilang, Nggak lama kemudian, emak si Dre pun pulang dan merasa jengkel karena lagi-lagi dia ngeliat jaketnya si Dre itu yang tergeletak di lantai. Emaknya pun marahin Dre. Mr. Han yang lagi di kamar mandi pun melihat semua kejadian itu sambil terus benerin kamar mandi. Singkat cerita, saat di sekolah Dre yang trauma karena sebelumnya habis dipukuli sama si Chang, terus-menerus main petak umpet setiap kali dia melihat si Chang dan teman-temannya itu. Hubungan Dre dan Mei pun semakin dekat, karena seringnya mereka bertemu di sekolah.
Mei ini lagi sibuk latihan biola karena sebentar lagi ada kompetisi musik dan itu penting banget buat dia dan keluarganya. Kedua orang tua Mei ini sampai panggilin guru musik dari Spanyol buat ngajarin si Mei. Lalu, singkat cerita, Dre dan ibunya yang sedang berjalan-jalan pun tiba-tiba mendengar suara kumpulan orang yang sedang latihan. Dan saat mereka melihat, ternyata tapi saat Dre itu melihat-lihat ke dalam perguruan kungfu itu, ternyata si Chang, yaitu bocah yang membulinya di sekolah itu pun ternyata adalah murid di perguruan itu. Dre pun lalu langsung kesal dan pulang karena berpikir bahwa si Chang ternyata adalah orang yang jago kungfu. Dia nggak akan mungkin pernah menang melawan si Chang itu, dan dia pasti bakalan terus dibully. Melihat perilaku Dre, ibunya pun khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Dre nggak mau memberitahu ibunya itu bahwa dia selama ini sedang dibully. Dre hanya bisa marah dan berkata bahwa dia menyesal pindah ke Cina dan sangat membenci Cina. Hari-hari terus berlalu, seperti biasanya, di mana Dre yang dibully dan terus-menerus merasa ketakutan sama si Chang dan teman-temannya itu. Sampai guru sekolahnya pun juga nanyain ada masalah apa, tapi Dre tetap nggak mau bilang. Lalu, suatu hari saat Dre pulang sekolah, karena Dre udah nggak tahan lagi sama rasa takut yang mengganggunya itu, akhirnya Dre pun nekat Dre pun segera lari dikejar sama Chang dan teman-temannya itu. Tapi, saat sampai di suatu tempat, di mana Dre mentok karena tidak ada jalan keluar. Mereka pun memukuli Dre sampai babak belur. Saat sampai pada pukulan terakhir, tiba-tiba Om Jackie Chan pun datang dan Dre yang melihat semua ini pun kaget. Mr. Han yang selama ini dia kira hanya seorang tukang servis, ternyata adalah seorang ahli kungfu. Setelah semua itu, Dre pun diobati dengan pengobatan tradisional Cina, dan Mr. Han pun berkata, akhirnya Dre pun memohon untuk diajari kungfu, tetapi Mr. Han menolaknya. Mr. Han kemudian mengajak Dre mengunjungi perguruan kungfu di mana anak-anak tadi belajar untuk meminta maaf pada guru mereka karena keributan sebelumnya. Tetapi, justru guru mereka nggak terima dan menyuruh salah satu dari mereka untuk bertarung. Karena Mr. Han melihat poster yang ada di dinding, akhirnya Mr. Han berkata, Dre akan bertarung dengan mereka di turnamen kungfu, dan tantangan Mr. Han pun diterima oleh guru itu. Setelah keluar, Dre pun bertanya apa yang mereka bicarakan. Karena dia nggak begitu lancar bahasa Cinanya, jadi nggak paham. Mr. Han pun mengatakan bahwa Dre akan melawan mereka semua di turnamen kungfu nanti. Dre awalnya kaget karena nggak mungkin bisa menang melawan mereka semua, karena mereka semua jago banget kungfunya. Tapi Mr. Han berkata, yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sebenarnya. Dan Mr. Han berkata, esok harinya, Dre yang sangat senang bakalan diajari kungfu pun akhirnya datang ke rumah Mr. Han itu. Sesaat setelah dia masuk ke rumah Mr. Han, Dre pun kaget karena dia merasa aneh melihat ada mobil di ruang keluarga Mr. Han itu. Tapi, pas ditanya soal mobil itu, Mr. Han nggak mau jawab dan langsung memulai latihannya. Tetapi, ternyata latihannya bukanlah diajari jurus-jurus ini itu, tapi cuma disuruh buat lepasin dan pakai jaketnya aja berulang kali. Dre seharian cuma belajar cara memakai jaket, lepasin jaket, gantungin jaket, jatuhin jaketnya, lalu diambil lagi dan kemudian diulang-ulang. Dre yang kesal pun
terus-menerus nanya kenapa latihannya cuman gini doang. Tapi Mr. Han nyuruh Dre untuk tetap fokus tanpa banyak tanya. Hari demi hari pun berlalu. Dre pun masih terus melepas dan mengenakan jaket itu ribuan kali. Saat hujan, panas, siang dan malam hanya itu aja latihan yang diajarkan Mr. Han kepada Dre. Akhirnya, Dre pun muak sama latihannya itu karena dinilainya nggak ada kemajuan sama sekali karena cuman gitu-gitu doang. Dan akhirnya emosi pun meledak dan berkata bahwa dia berhenti. Melihat dan mendengar perkataan Dre itu, Mr. Han lalu memanggilnya dan Check it out. Strong. Check it out. Third. Check. Dre pun kaget karena tidak dia sadari dia jadi bisa kungfu. Mr. Han lalu menjelaskan apa maksud dari gerakan memakai dan melepaskan jaket yang sudah dilakukan ribuan kali itu. Dre sekarang dipanggil sama Mr. Han dengan nama Xiao Dre. Nama itu adalah nama Cina yang diberikannya kepada Dre. Keesokan harinya, Xiao Dre dan Mr. Han pergi ke tempat di mana dulu waktu kecil Mr. Han berlatih kungfu bersama ayahnya. Di sana pun Dre terkejut melihat betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Jauh berbeda dengan yang selama ini dia lihat di perkotaan. Bahkan sampai ada seorang wanita yang dikiranya wanita itu bisa mengikuti gerakan seekor ular. Tapi ternyata Now watch closely enough, Xiao Dui. The snake was copying the woman. setelah itu mereka terus berlatih kungfu di sana. Setelah pulang dari sana, Xiao Dre semakin semangat untuk berlatih kungfu. Dan tibalah sampai hari di mana Mr. Han mengatakan bahwa hari itu libur dan tidak ada latihan dulu, karena Mr. Han hari itu sedang ada urusan penting. Di hari libur latihan itu, Xiao Dre mengajak Mei Ying bolos latihan juga untuk bermain di sebuah taman hiburan. Tapi tiba-tiba orang tua Mei Ying itu menelpon dan menjemputnya pergi, karena audisinya Mei Ying ini ternyata ada perubahan jadwal. Semenjak itu, Mei Ying dilarang oleh orang tuanya untuk bertemu lagi dengan Xiao Dre karena dianggap oleh kedua orang tuanya itu telah mengganggu latihannya. Xiao Dre yang mendengar perkataan itu pun merasa sangat sedih. Dan akhirnya, saat dia pulang pun dia mampir terlebih dahulu ke rumahnya Mr. Han. Saat sampai di rumahnya Mr. Han itu, Xiao Dre nggak sengaja melihat Mr. Han. Mr. Han yang melihat Xiao Dre itu pun marah karena sudah menyuruhnya untuk libur dan jangan datang ke rumahnya. Tapi Xiao Dre justru melihat sisi lain dari Mr. Han itu. Akhirnya Mr. Han pun menceritakan semuanya kepada Xiao Dre tentang sebuah kejadian yang dulu telah mengubah hidupnya. Dulu, saat sedang mengendarai mobil itu bersama anak dan istrinya, mereka mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal dunia. Semenjak itu, setiap tahunnya selalu memperbaiki mobilnya itu, lalu menghancurkannya, lalu memperbaikinya lagi, dan menghancurkannya lagi. Momen di malam itu pun menjadi momen yang sangat dekat bagi mereka, di mana mereka saling berbagi cerita. Keesokan harinya mereka melanjutkan latihannya. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya, di malam hari sebelum turnamen dimulai, di malam itu, Mr. Han dan Xiao Dre saling berterima kasih satu sama lain, di mana Xiao Dre berterima kasih kepada Mr. Han karena telah membimbingnya berlatih kungfu dan sudah menjadi teman yang baik bagi Xiao Dre. Mr. Han pun juga berterima kasih kepada Xiao Dre karena telah membantu menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan masa lalu. Dan sebelum mereka berdua pulang, Xiao Dre pun meminta Mr. Han untuk menemaninya pergi ke rumah Mei Ying untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Mendengar Xiao Dre yang meminta maaf dengan tulus itu pun, ayah Mei Ying akhirnya mengizinkannya untuk tetap berteman dengan Mei Ying dan mereka juga akan hadir untuk menonton pertandingan Xiao Dre di turnamen besok. Mendengar perkataan ayah Mei Ying itu, Xiao Dre pun merasa sangat senang dan bahagia. Akhirnya hari pertandingan pun tiba
Di sana juga terlihat Mei Ying dan kedua orang tuanya, serta ibunya Chaudhry yang hadir di bangku penonton. Di pertandingan pertama, Chaudhry yang belum terlalu paham dengan peraturannya pun sampai harus ketakutan dan lari keluar lingkaran. Hal itu menyebabkan dia kehilangan poin pertamanya. Namun setelah dia fokus, akhirnya dia pun berhasil membalikan keadaan dengan menang 2 kali berturut-turut dengan skor 2-1. Lalu, tim dari perguruan Chang pun juga terlihat sangat kuat. Mereka bahkan bisa menang dengan mudah dengan skor telak di pertandingan kedua dan ketiga. Mereka berdua, baik Chaudhry maupun Chang, sama-sama memenangkan pertandingan, sehingga melaju ke babak semifinal. Melihat Chaudhry yang melaju dengan mulus itu, gurunya si Chang pun tampak agak gelisah. Dan saat pertandingan semifinal itu, yang mana Chaudhry berhadapan dengan salah satu anggota tim dari Chang, terlihat bahwa dia dan gurunya itu sudah mempersiapkan sebuah rencana, dan rencana itu adalah setelah mematahkan kaki Chaudhry, temannya si Chang itu pun terlihat dari raut wajahnya bahwa dia merasa sangat bersalah dan tertekan karena harus menjalankan tugas kotor dari gurunya itu. Dan dia pun akhirnya didiskualifikasi. Setelah itu Chaudhry dibawa ke ruang medis. Di sana dokter yang mengatakan bahwa Chaudhry yang patah tulang gak akan bisa melanjutkan pertandingannya dan harus menyerah. Sementara itu, di arena ada panitia dan Chang yang sedang menunggu kabar dari Chaudhry. Dan bila sudah nggak bisa ngelanjutin pertandingannya, maka dia akan dianggap gugur dan Chang akan otomatis menang. Tapi Chaudhry memohon kepada Mr. Han supaya melakukan pengobatan tradisional Cina yang dulu pernah dia lakukan kepada Chaudhry juga. Awalnya Mr. Han nggak mau ngelakuin itu karena bagi Mr. Han, yang terpenting sekarang sudah bisa ngasih pesan kuat ke mereka dan mereka udah nggak bakalan lagi ngebully Chaudhry sekarang. Tapi Chaudhry justru berkata hal lain. Chaudhry berkata bahwa yang sebenarnya dia benci itu bukanlah bulian dari orang lain, tapi rasa takut yang ada dalam dirinya sendiri. Chaudhry merasa bahwa satu-satunya cara biar rasa takut dalam hatinya itu bisa hilang adalah dengan ngalahin Chang. Akhirnya Mr. Han pun mau mengobati Chaudhry. Dan akhirnya Chaudhry pun kembali ke arena buat pertandingan finalnya. Dan pertandingan final pun dimulai. Di babak pertama pertandingan final itu, Chaudhry kalah hingga terpental keluar arena. Tapi tanpa diduga-duga, Chaudhry berhasil membalikan keadaan dengan memenangkan pertandingan kedua dan ketiga. Namun di babak keempat, gurunya Chang menyuruhnya untuk fokus menyerang kakinya Chaudhry yang baru sembuh itu. Hingga akhirnya Dre pun terjatuh dan merintih kesakitan. Lalu, akhirnya di babak final itu karena Chaudhry udah nggak bisa gunain kaki kirinya yang sakit itu, dia pun lalu memasang kuda-kuda yang sama persis seperti wanita pengendali ular yang dulu dia pernah lihat di perguruannya Mr. Han itu. Dengan tenang membuat Chang mengikuti gerakannya, sebagaimana ular mengikuti gerakan wanita itu, dan lalu dan akhirnya Chaudhry pun memenangkan pertandingan final itu.